memperoleh award dari dua institusi, dari NUS di Singapura dan Stanford University di bawah umbrella the Lee Kong Chian NUS Stanford Distinguished Fellowship. Jadi saya diberi kesempatan selama 5 bulan di Singapura untuk mengajar dan melakukan riset di sini. Lalu mulai Februari nanti saya akan mengajar dan melakukan riset di Stanford di San Francisco. Selama juga ya bisa pilih 3 sampai 5 bulan. Tapi rencana saya 4 bulan saya mengambil jalan tengahnya. Nah, kurang lebih begitu ya mungkin background dari saya terlebih dahulu. Saya berharap juga mendengar sedikit dari Ibu Bapak yang ada di sini perkenalannya. Assalamualaikum Pak Ketua LDC Pak Dr. Nurholis. Kalau Pak Nurholis saya sudah kenal dan merupakan kolega saya dulu di Fakultas Adab. Alhamdulillah beliau sekarang dipercaya sebagai Ketua Lembaga Bahasa kami di UIN Araniri, dan insya Allah di tangan Pak Nurholis, LDC UIN Araniri akan jauh lebih maju dan unggul. Dan saya kira Ibu Bapak semua juga sudah berinteraksi dengan beliau dan sudah mendapatkan pelayanan maksimal dari LDC UIN Araniri. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin karena saya tidak punya absensinya, saya mungkin go round aja Ibu Bapak, karena nanti ya model seperti ini begitu Anda sudah tiba di Inggris, nanti di Amerika, dimanapun tujuan Ibu Bapak ini untuk kuliah, pasti nanti di sesi perkenalan sebagai graduate student itu akan ada sesi go round, you introduce yourself, so you have to be brave. Dari sekarang gitu, brave and brief ya, brave artinya berani dan singkat gitu. Siapa Anda, apa namanya, riset interest Anda, walaupun mungkin belum terlalu apa namanya mengerucut apa yang akan Anda teliti, tapi ya berikan 1 atau 2 sentence tentang siapa Anda dan interest Anda dalam sesi perkenalan. Mungkin siapa yang mau memulai, volunteer aja. Silakan. Iya, Ibu Aisyah Putri. Oke, perkenalkan saya Aisyah Putri, Perdana Aisyah Putri. Saya dosen di UIN Jambi, dosen studi agama-agama. Saya S1 Tafsir Hadis, S2 saya di CRCS UGM, dan rencana studi saya mau ke UC Berkeley. Spesifik mungkin interestnya ke religious expression, ambiguity of religious piety, terus mungkin sekularisme di situlah, di ranah-ranah situ. Kenapa UC Berkeley? Mungkin di sana ada Charles Hinskin, dia murid langsung dari Tolal Asad, atau kalau mungkin ada kemungkinan opsi kedua itu di UC Santa Cruz, di sana ada Mayanti Fernando yang fokus ke tentang sekularisme dan ekspresi beragama Muslim. Baik, menarik sekali, terima kasih Aisyah. Kalau studinya ini mungkin saya bisa langsung respon ya, connect ya, karena secara pribadi saya juga pernah jumpa dengan Charles Riskin, dulu masih ada Sabah Mahmud almarhum, dan itu memang genealogi mereka itu Talal Asad, ada kelompoknya itu kan, tentang ekspresi, tentang bagaimana dalam Islam, tentang menarik sekali studinya. Nanti kita akan apa namanya mengeksplor lebih dalam topik dari Bu Aisyah dan teman-teman. Tapi saya juga apa namanya dari awal menyadari bahwa yang dalam kelompok ini tidak semuanya itu studinya tentang ilmu sosial atau ilmu agama, ada juga yang studi, ada yang applied research ya, mungkin ada yang bidang science, ada yang bidang kedokteran dan lain-lain. Nanti mungkin kekurangan-kekurangan yang ada di diri saya juga akan apa namanya juga mencoba belajar dari Ibu Bapak segala kekurangan. Walaupun sudah PhD itu kan belum tentu
sudah jadi orang yang unggul dan paham apapun. Jadi nanti kita akan belajar sama-sama. Terima kasih Bu Aisyah. Lalu siapa lagi teman-teman yang mau memperkenalkan diri? Sekaligus saya mencoba mencatat ya supaya. Perkenalkan, saya Hida dari Oke, Usman Kalijaga. Saya mengajar fisika. S1 S2 saya fisika, spesialisnya fisika komputasi. Rencananya saya mau melanjutkan S3-nya di fisika komputasi juga, spesialisnya density functional theory. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Hida. Nah ini completely outside my expertise fisika. Saya hanya kagum kepada para fisikawan, tapi sama sekali tidak punya basic ilmu fisika. Semoga nanti bisa belajar dari Bu Hida juga. Nah, dalam sesi berbagi nanti ini juga mohon juga dipahami kalau ada hal-hal yang sangat di luar kemampuan saya dalam menganalisis. Tapi saya kira dalam riset proposal ada rules umum yang sebenarnya itu aplikatif bagi penelitian apapun gitu. Nanti itu tinggal para calon periset ini atau para researcher ini yang mengisi konten-konten tersebut dengan spesifikasi di bidang masing-masing. Terima kasih Bu Hida, dan saya I look forward to learn from you. Fisika, lalu siapa lagi? Teman-teman yang mau. Ya, perkenalkan saya Evi. Saya dosen biologi di Tadris Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya S1 dan S2 dari IPB, S1 biologi, S2-nya biologi tumbuhan. Saya berencana untuk melanjutkan studi mengambil S3 di Tokyo University, Jepang. Tokyo, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ada dua ini yang saintis bersama kita di sini. Ibu Ida dan Bu Evi. Selanjutnya, silakan. Silakan di-unmute yang mau memperkenalkan diri. Saya Mas. Oh, Mas Agus, silakan Mas Agus. Ya. Silakan Pak Haji. Baik, perkenalkan, nama saya Agus Rimus Liandi dari UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya S1 di Kimia Universitas Andalas Padang dan S2-nya lanjut ke Kimia Hayati Universitas Indonesia. Nah, rencana lanjut studinya ke Jepang Osaka University, dan rencana risetnya juga bakal melanjutkan spesifik ke bagian kimia organik tentang senyawa yang mau dan diuji aktivitasnya saat lab basah maupun secara lab kering secara in silico. Lagi-lagi istis ini di fisika kimia. Alkoholis luar biasa ini. Apa lagi? Mas. Ya, Oke. nama saya Esti Puri Utami. Saya dari UIN Gunung. Bisa diulang Bu Eti? Tadi saya hilang. Oh ya, Oke. saya dari agroteknologi. S1 S2 saya di IPB, jurusan agronomi dan hortikultura. Rencana melanjutkan pendidikan di Wageningen University Banda. Kemudian rencananya mau di bidang ambil topik benih sintetik di bagian molekulernya atau DNA-nya. Terima kasih. Rencana di Wageningen, di Belanda lagi. Iya. Oke. Masih sih? Boleh. Setelah Bu Esti.
Siapa? Silakan Mas Jamal. Siapa? Ya, perkenalkan, saya Jamaluddin. Saya Jamaluddin, dosen dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Halim Banten. Bidang saya ekonomi Islam. Eh, Kalau rencananya ke Durham. Kenapa Durham? Karena kalau kita cari di Google tuh kampus ekonomi Islam terbaik adanya di Durham, pasti keluarnya di situ. Nah, saya sih melihat bahwa perkembangan industri halal di Indonesia ini kan sedang berkembang pesat ya, bahkan di dunia. Cuma memang saya tertarik fokus dengan di wedding halal industri ya. Jadi fokus kepada Indonesia ini kan kalau kita lihat kalau orang nikah tuh pasti megah-megah kan. Bagaimana kita bawa konteks ke dalam wedding halal industri di Indonesia. Dan model wedding halal industri di Indonesia seperti itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah. Mas Jamal, lalu siapa lagi? Siapa? Siapa Erwin? Siap. Nama saya Erwin Saputra Siregar. Sekarang saya bertugas di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. S1 saya perbankan syariah dari IAIN Sumatera Utara. Adiknya UIN Arraniri. S2 saya dari UIN Jakarta, perbankan syariah juga. Fokus penelitian saya sekarang, Pak, sudah umur bank syariah itu sudah 20 tahun lebih, tapi tidak beranjak dan menurut saya tidak memberikan efek yang signifikan untuk perekonomian Indonesia. Jadi saya mau meneliti tentang pengembangan produk, khususnya produk dengan akad kerjasama, yaitu mudharabah dan musyarakah. Karena selama ini di bank syariah terkenalnya murabahah sindrom. Jadi apapun produknya akadnya murabahah, jual beli gitu. Jadi saya mau meminimalisir itu, artinya dari penelitian saya nanti. Gitu Pak, kira-kira. Baik, terima kasih Pak Erwin. Rencana S3-nya kemana Pak? Sama dengan Mas Jamal, Durham University. Ke Durham ya. Silakan yang lain. Yang belum siapa ya? Pak Sahyoni. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya institusinya dari Steinman dari Natal di Sumatera Utara. Stein ini baru Pak, baru 4 tahun jalan. Jadi kami ini masih banyak belajar lah dari tempat lain. Kalau S1 saya itu tadris bahasa Inggris dari Stein Batu Sangkar dulu namanya, sekarang sudah jadi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Sumatera Utara. Kemudian S2 saya pendidikan bahasa Inggris di UNP Padang. Rencana mau ngambil ke Wellington karena di sana ada penulis buku idola saya yaitu John McAllister dan ESP Nation. Kemudian saya punya 2 pilihan. Kalau nggak lolos di sana, ya lolos di Monash. Kalau nggak lolos juga, nanti ada pilihan ketiganya, Pak. Dan nggak bisa Harvard, kayaknya nggak kuat Harvard. Wellington yang di New Zealand ya, ya Pak saya. Iya Pak. New Zealand ya, oke. Ada teman saya nanti di sana. Oke. Siapa Pak Suteja ya? Suteja Wiradana. Siap Pak. Ya Pak. Halo, Silakan, Assalamualaikum. Pak. Ya, saya dari Bandung, Pak, Waalaikumsalam. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Major saya sebetulnya ada di ekonomik, tapi spesialitinya ada di Economic of Environmental. Jadi rencana studi sih mau ngelanjutin studi di ENU karena profesornya ada di sana. Ada Jeff Bennett yang spesialisasinya di valuasi. Jadi mau nggak mau pilihannya harus ke ENU. Bagus. Yang penting ada ini motivasi ini yang paling penting ya. Dari tadi saya dengar teman-teman semua itu sudah melihat future institution kemana Anda itu kira-kira akan landing gitu. Berarti Pak Suteja tadi bidang apa tadi? Sorry saya catat. Economics ya. Economics of valuation. Dari Sunan Gunung Jati Bandung ya? Ya.
Lupa teman saya dulu, Tolib kayaknya masih di sana ya. Kenal nggak sama Tolib? Yang Tolib. dari Leiden. Nah, Oh, atau Pak yang di Usuludin. Sujadi Ahsan. Sujadi Ahsan, Tolib kalau nggak salah di Usuludin kan, Pak? Iya benar, di Usuludin ya. Dulu saat angkatan di Leiden. Oh, Baik, iya. siapa yang belum? Pak Imam? Pak Imam? Ya, Pak, siapa? Ya. Saya Imam Arif Faila Saiful Huda dari jurusan Geografi. Fokusnya ke Human Geography-nya, Pak. Di rencananya ke Melbourne University. Oke. Asal institusi tadi dari mana, Pak? Dari UIN Jambi, Pak. UIN Jambi. Kalau untuk fokus risetnya, saya lebih ke arah awalnya pengen ke geografi kriminologi, cuma terkait dengan kelompok-kelompok terorisme yang ada di Indonesia. Saya pengen tahu pergerakan kelompok dari misalnya JI-nya atau beberapa kelompok itu ke arah mana sih, atau ada pola tertentu. Cuma saya pikir-pikir kayaknya terlalu jauh ke bidang saya seperti itu. Jadi mungkin lebih ke spasial urban, ke urbannya mungkin itu, Pak. Ya, menarik ya, Human Geography. Anda pasti pembaca David Harvey juga. Oke, jadi saya kira sudah habis ya dari peserta. Pak Nurholis tidak perlu memperkenalkan diri, saya sudah kenal beliau dan Anda juga sudah kenal beliau juga. Rian belum, Jadi, Pak. terima kasih. Siapa yang belum? Rian. Oh iya. Oh, oke. Saya catat tadi Ibu Evi ya? Bukan. Evi Mulia. Pak Rian. Mana Rian? Oh iya, Rian Rizaldi. Oke. Tadi silakan Pak Rian. Pak Rian, silakan. Halo? Ya. Halo? Coba. Ya, terdengar Pak. Nama saya Rian Rizaldi, dari Jawa Barat, dan S1-nya UIN Syarif Hidayatullah, ngambil fisika, S2-nya dari Universitas Indonesia, ngambil ilmu fisika juga. Rencana ingin melanjutkan studi di Friedrich Schiller University Jena di Jerman. Ingin fokus bidangnya, ingin mengambil teori gravitasi. Di sana ada pionir dari gelombang gravitasi di sana dan ingin belajar. Berarti Pak Rian fisika juga ya? Ya, fisika juga. Fisika juga. Oke, sudah habis saya kira, dan impresif sekali ya, semua dari latar belakang keilmuan yang sangat beragam. Saya tentu berharap juga belajar banyak dari ekspertasi Ibu Bapak yang hadir di sini. Apakah dari kesemua tujuan universitas tadi itu semua Ibu Bapak ini sudah memperoleh LOE-nya? Sudah. Oh, belum, Pak. Belum ke tahap situ ya. Ini masih masih niat. Masih niat. Oke. Tapi biasanya kalau beasiswanya itu sudah digaransi misalnya ya. Ini beasiswanya digaransi atau garansi beasiswanya kalau sudah dapat LOE. Ini gimana sih sebenarnya skemanya? Karena itu sangat menentukan juga bagaimana kita merancang step ke depan. Ada sebagian orang misalnya kalau Fulbright-nya dulu ngasih, lalu orang yang sudah dapat Fulbright ini menghubungi kampusnya. Atau seperti saya dulu di Neso Nufik ya di Belanda, jadi dapat garansi beasiswanya dulu, lalu baru menghubungi kampus. Kampus juga biasanya punya determinasi yang lebih lapang kepada kita yang datang atau menghubungi mereka dengan mengatakan saya sudah punya beasiswanya gitu. Nah, di dalam skema kita ini seperti apa? Ibu Bapak sudah pasti gitu ya? Sudah pasti dapat dari Kemenak ini sudah pasti dapat? Belum pasti, Pak. Ini baru persiapan program. Dan nanti kalau apply beasiswa nanti masuk daftar lagi. Insya Allah Pak Nurholis nanti yang akan memastikan.
Oke. Oke, berarti karena ini begini, karena ketika kita berbicara tentang menulis riset proposal atau proposal riset itu apa ya, walaupun secara struktur dia itu tidak terlalu berbeda antara satu sama lain strukturnya ya, tapi misalnya Anda ini dalam satu tahap melamar ke sebuah kampus itu biasanya juga dimintakan semacam research statement atau kadang-kadang juga diminta proposal langsung. Itu sangat tergantung dan berbeda-beda antara universitas karena kampus-kampus di barat pun walaupun tadi itu sebagian besar ke barat, walaupun ada juga yang ke Jepang, tapi Jepang saya kira juga mengadopsi skema yang ada di Eropa kontinental maupun di Amerika misalnya. Ini ada sedikit perbedaan kapan diminta proposalnya, tetapi kurang lebih secara konten itu hampir sama secara struktur, bukan konten, maksud saya strukturnya. Nah, ini dari pengalaman saya dulu, misalnya waktu saya mengambil S2 di Leiden, itu tidak ada permintaan di awal proposal atau riset penelitian saya untuk karya tulis akhir itu tidak diminta, tapi semester kedua. Ya, karena setelah satu semester kita itu diminta untuk menulis kira-kira apa yang akan dijadikan master tesis kita itu. Ada juga pengalaman berbeda misalnya di teman-teman yang mengambil PhD di bidang bioresearch ya. Ini terutama di Inggris atau di beberapa negara di Eropa yang saya tahu itu Belanda, Jerman, itu tidak ada coursework di PhD-nya. Tidak ada kewajiban untuk mengambil kelas. Nah, fasenya biasanya pertama ketika Anda sudah harus punya research statement minimal 2 lembar gitu ya. Kira-kira akan memberikan gambaran apa penelitian Anda, dan Anda biasanya sudah komunikasikan research statement itu dengan potential advisor Anda. Baru kemudian setelah 6 bulan setelah Anda berkomunikasi dengan advisor, Anda menulis semacam proposal penuh. Ya, itu 6 bulan. Itu kalau by research di Eropa yang saya tahu. Nah, pengalaman saya kemarin di Amerika, ketika melamar, kita juga diminta research statement, maksimal 2 halaman. 1 halaman dianjurkan. Artinya kalau Anda bisa berceritakan tentang riset Anda itu dalam 1 halaman saja, artinya konsis, padat, tajam, riset questionnya itu kira-kira juga researchable gitu, itu di tahap kita mensubmit aplikasi. Nah, kapan riset proposal yang utuh diminta? Setelah Anda mengambil coursework 4 semester, jadi selama 2 tahun. Setelah 2 tahun itu Anda akan melewati fase yang namanya qualifying exam. Anda akan diuji dengan seluruh materi yang sudah Anda pelajari 2 tahun, dan diharapkan mempersiapkan satu prospektus. Nah, inilah proposal disertasi Anda. Itu setelah 2 tahun. Di kampus-kampus di Amerika, misalnya dalam studi ilmu sosial seperti kami kemarin di Harvard, itu sebenarnya sangat dianjurkan proposal yang Anda submit waktu melamar ke kampus itu atau aplikasi pertama itu berbeda jauh dengan setelah Anda mengambil coursework. Artinya mereka mau melihat bahwa selama 2 tahun Anda ambil coursework di sana itu, Anda sudah punya sesuatu yang baru di kepala. Artinya coursework itu efektif. Walaupun misalnya temanya itu sama, tapi direction-nya, research question-nya itu sudah berubah. Atau metodologi yang Anda ingin dapatkan itu sudah berubah. Ini tujuan saya mau bilang begini, bahwa di dalam statement awal Anda, statement untuk melamar itu, Anda bisa tulis apapun, jangan takut. Walaupun itu bukan, kira-kira nanti itu tidak mungkin Anda lakukan. Ya. Ini saya kasih contoh saja. Trik saya dulu waktu saya melamar di Harvard, saya bilang saya mau meneliti tentang hari kiamat. Ya, saya meneliti tentang hari kiamat. Tentang bagaimana orang memikirkan kiamat, ya, karena berangkat dari studi tentang tsunami di Aceh. S2 saya dulu saya meneliti tentang
perspektif teologi orang terhadap bencana. Lalu saya mengambil beberapa pendekatan dari Dian lah sedikit pada waktu itu. Kenapa orang di Aceh itu sering sekali bilang lu nggak mati. Maksudnya saya sudah mati, tapi orang sudah mati bagaimana dia bisa berbicara? Kan sering juga dalam ungkapan bahasa Indonesia mati aku. Tapi nah bagaimana ya ini mungkin perspektif keilmuan yang sedikit berbeda dengan teman-teman di yang di science, basic science itu. Tapi secara linguistik, pragmatik misalnya, kita juga bisa mendesain satu kemungkinan riset yang mungkin tidak terbayangkan oleh orang lain. Nah, waktu itu saya coba aja, saya pikir ini bagaimana supaya lamaran saya itu langsung para komite yang membaca ini langsung misalnya pengen tahu lebih gitu ya. Ini orang siapa sih kok? Nah, itu kan ada ini cara kita memarketing diri kita, dan itu penting ya, walaupun tidak semua orang setuju dengan itu, tapi saya kira di dalam fase kompetisi kenapa tidak kita mencoba satu direction yang tidak sama dengan orang lain. Anda harus menyadari bahwa memperoleh letter of acceptance dalam fase kita mensubmit aplikasi itu ada itu satu fase kompetisi sebenarnya, di mana ya semua orang berlomba-lomba. Nah, kalau kitanya pasif, kitanya berharap kepada takdir yang di atas misalnya, ya kesempatan itu kecil sekali ya mungkin saya kira. Nah, ini bagaimana membuat impresi itu penting. Dan jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, kemudian setelah saya menempuh coursework, mengambil 2 tahun misalnya, kemudian dilanjutkan dengan 2 tahun teaching di sana, mengajar anak-anak S1, itu ada banyak aspek lain yang memperkaya angle penelitian saya, cara saya kemudian mencoba menstrukturkan riset proposal saya, dan saya kira supervisor kita juga lebih senang begitu, lebih melihat bahwa bimbingan dia ataupun kursus yang kita ambil di satu kampus itu juga ternyata memberikan implikasi yang signifikan terhadap perkembangan keilmuan atau intelektualitas kita. Jadi kampus ini sangat berbeda-beda kulturnya, apa yang ada di Jepang dengan yang ada di Inggris dengan yang ada di Amerika itu punya spesifikasi masing-masing. Penting sekali ada keaktifan dari Bapak Ibu semua yang mau menuju ke negara yang ini. Mungkin di dalam pembekalan ini juga sudah ada materi khusus tentang bagaimana misalnya tentang kultur, tentang shock culture, tentang culture, tapi juga bagaimana kultur universitas itu dalam melihat riset, apa riset yang kemudian diprioritaskan dan segala macamnya. Itu harus menjadi bahan pertimbangan sejak awal dari kita. Tadi beberapa orang sudah menyebutkan ada mengenal misalnya ada penulis idolanya atau profesor idolanya di kampus masing-masing. Apakah sudah dihubungi? Karena ini sudah sangat terkait juga dengan materi kita dalam 2 pertemuan ke depan. Berhubungan dengan di pendidikan lanjutan itu punya komunikasi awal dengan potential advisor itu sangat penting. Ya, sangat penting. Itu bisa Anda catat sebagai top list strategi Anda. Ya, jangan pernah berpikir ketika kita lempar sebuah sebuah aplikasi dan itu ada ratusan ya aplikasi, apalagi kalau yang Anda tuju itu kampus top misalnya UCLA tadi misalnya atau UC Berkeley misalnya ya. Setiap mereka buka penerimaan murid baru itu bisa ribuan aplikasi yang masuk, dan ini ada human interest juga yang harus Anda pertimbangkan di sini. Nah, kalau strategi saya dulu juga, saya mengontak dulu orang yang kira-kira punya field research yang sesuai dengan keinginan saya. Saya baca bukunya, lalu saya mengontak saja. Saya adalah orang yang sudah membaca buku Anda. Saya punya beberapa pertanyaan tentang ini. Lalu kita ceritakan sedikit, saya punya motivasi, saya punya rencana riset seperti ini, mungkin apakah kita bisa bekerja sama, kira-kira begitu. Dan ini sangat penting ya, sangat penting saya tekankan kepada Anda, coba lihat dulu di faculty member yang Anda coba ini, mau ke Osaka, kemanapun itu lihat dulu list
para faculty member yang menurut Anda itu potensial itu bisa jadi advisor Anda. Jangan hanya satu orang. Apalagi kalau di Amerika itu akan sangat dijadikan poin bahwa kemampuan kita itu melakukan research collaboration itu sangat diutamakan. Misalnya ada 2 atau 3 orang yang bisa mewakili keinginan Anda, misalnya field research-nya ini, lalu ada aspek yang lain lagi yang Anda ingin perdalam. Jadi Anda bisa mencoba mengintegrasikan ekspertasi yang ada di departemen itu, dan dengan cara tentu saja dari awal Anda menghubungi mereka. Kalau misalnya aplikasi ke Amerika itu selalu biasanya ada satu poin di mana siapa yang menurut kamu itu kamu bisa bekerja sama, mereka akan kasih opsi minimal 5 misalnya, ya, di mana kita itu akan menconteng profesor yang ini, profesor yang ini, profesor yang ini, itu relevan dengan studi kita. Nah, kalau kita akan cuma menconteng cuma satu, itu udah pasti biasanya dari awal mereka itu sudah mengeliminir proposal kita. Jadi trik-trik seperti ini, human interest seperti ini, jangan pernah dikesampingkan kalau Anda mau ke studi lanjutan. Oh, saya TOEFL saya Pak 750 misalnya, walaupun TOEFL paling banyak bisa orang 650, Anda 750. Atau GRE Anda itu luar biasa. Tapi tanpa misalnya memandang yang saya sebutkan tadi, human interest, misalnya Anda mencoba membangun impresi, menjelaskan siapa diri Anda dari awal, itu biasanya sebaik apapun kualifikasi punya Anda itu orang ya apa namanya ya tadi, sudah karena begitu banyak orang yang melamar dan mungkin beberapa di antara mereka itu sudah lebih duluan menghubungi faculty membernya, itu akan ada prioritas terhadap orang-orang itu. Nah, saya sangat sangat menganjurkan kepada Anda kalau fase ini memang adalah fase awal melamar ke kampus tertentu, berarti di research statement Anda itu coba kaitkan dengan faculty member di sana gitu, atau yang menjadi interest dari departemen di sana. Baik, untuk materi hari ini saya kira saya punya beberapa slide yang kita akan bicarakan sampai minggu depan, tidak perlu selesai hari ini karena saya tahu waktu kita itu hanya 2 jam di satu sesi pertemuan. Dan saya tentu berharap juga nanti sesi ini lebih ke workshop sebenarnya ya. Ini mungkin hari ini saya akan memberikan sedikit gambaran umum tentang apa itu research proposal, lalu kepengen itu Anda semua itu juga punya produk dari workshop ini yang kita bisa workshopkan bersama-sama. Workshop itu kan bengkel ya. Bengkel itu kan kerjanya mereparasi, ada barang rusak atau kurang tepat atau catnya kurang mulus. Nah, kita clear sama-sama gitu, kita bersihkan. Jadi saya nggak tahu, mungkin saya diberikan kesempatan tetap yang sama sampai bulan Januari nanti oleh Pak Nurholis. Jadi ada kira-kira 1,5 bulan Anda punya waktu untuk mencoba mendrafting research proposal yang kira-kira ini bisa jadi bahan awal kita ke perguruan tinggi nantinya. Nah, tentu tidak sempurna di tahap ini karena nanti Anda akan pasti punya mata kuliah research design di kampus masing-masing yang kira-kira akan lebih mempertajam apa yang Anda pelajari dalam hanya pembekalan, misalnya 3 atau 4 kali pertemuan dengan orang yang tidak punya ekspertasi khusus dengan bidang keilmuan Anda misalnya. Tapi anggap saja materi-materi yang ada di dalam workshop ini adalah sebagai pengantar awal. Ini saya kira tidak perlu dibahas panjang. Ya, saya kira semua orang sudah paham apa itu riset ya, bahwa dia berasal dari 2 kata, search and research gitu ya. Dari search itu ya mencari tahu, melihat dengan detail, dan kata re di sini adalah sesuatu yang bisa dilakukan berulang-ulang. Ini sebenarnya natural ya, karena kita berpikir bahwa ada hampir 7 miliar lebih penduduk dunia yang masih hidup sekarang, dan
miliaran yang sudah meninggal sebelumnya. Jadi produksi pengetahuan ini kadang-kadang kalau kita pikir frustasi juga kita sebenarnya, apalagi yang perlu kita capai, apalagi yang perlu kita temukan. Kenapa misalnya riset itu masih penting? Apa yang harus dicari? Apalagi sesuatu yang baru misalnya. Nah, ternyata dalam perjalanannya, karena dinamika kehidupan dunia ini juga tidak pernah berhenti, ada satu tempat yang mengalami kemajuan, satu tempat mengalami kemunduran, satu tempat mengalami stagnasi misalnya. Ternyata apa yang kita sebut sebagai produksi pengetahuan itu masih terus relevan. Ya. Ada satu fase dulu misalnya orang mengatakan bahwa setelah revolusi industri di Prancis, dunia sudah mencapai puncaknya. Tapi ternyata apa yang terjadi di abad ke-17 itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang terjadi di abad ke-19. Kemudian apalagi yang sekarang kita alami di abad ke-21, tidak ada apa-apanya. Dan ada begitu banyak hal-hal lain ke depan, fenomena-fenomena yang harus kita respon, yang terkait dengan kehidupan kita sebagai umat manusia ataupun sebagai bagian dari alam yang masih sangat penting untuk diteliti gitu ya, untuk dilihat bagaimana kira-kira atau dievaluasi atau dicarikan jawaban, karena ada muncul begitu banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap fenomena yang kita alami sehari-hari. Nah, kira-kira ini ada beberapa kata yang penting ketika kita merancang sebuah riset dan riset proposal tentu saja nantinya, yaitu organize, systematic, kemudian untuk finding answers, ya, jadi untuk menemukan jawaban. Kenapa dia disebut organize? Ya, karena tentu dalam sebuah riset itu ada struktur. Jadi nggak misalnya ya semua orang misalnya ya, mengatakan bahwa kalau makna riset itu adalah mencari tahu, apakah semua pencarian pengetahuan bisa kita kategorikan sebagai sebuah riset misalnya. Ya, sebagai kata oke, tapi secara konsep ketika kita mengajukan misalnya sesuatu itu sebagai sebuah riset proposal katakanlah atau sebuah penelitian yang kita ingin didanai dan segala macam, dia memiliki satu struktur dan metodologi yang disepakati di di dunia akademik atau dunia intelektual secara umum, baik dari timur maupun barat. Ketika kita mengatakan sebuah penelitian sekarang itu ada satu gambaran umum di dunia akademik yang akan melihat bahwa ada step-step atau langkah-langkah dalam penelitian itu yang dia itu sudah diaminkan, ya, sudah disepakati oleh intelektual, dunia akademik, para funding penyedia dana, dan penggunanya nantinya. Jadi ada satu struktur dan metodologi yang saling terkait dengan apa yang bisa disebut sebagai riset. Jadi dia bukan hanya sebuah rasa ingin tahu misalnya, hanya sebuah rasa pencarian tahu. Ada sebuah gosip misalnya, kita ingin tahu tentang apa gosip itu, lalu kemudian pengetahuan yang kita dapat tentang gosip itu kita sebut sebagai riset misalnya. Nah, apabila tidak melewati satu kadar yang atau struktur dan metodologi yang terorganisir yang dipahami sebagai bagian dari riset, dia biasanya tidak bisa memenuhi kualifikasi. Jadi gosip yang kita dengar tadi kemudian kita coba masukkan ke sebuah jurnal, biasanya tidak akan dimuat ya, karena tidak mengalami atau tidak melalui satu fase yang kita sebut sebagai sebuah organized research. Dan riset itu sistematis tentu saja, karena dia ada tahapan, ya, sistematik di sini ada fase-fase yang ditempuh secara teleologis ya, artinya misalnya kita membangun sebuah rumah, ya itu harus dari pondasi dulu, tidak dari jendela, tapi dari pondasi, kemudian tiang, kemudian kita bikin dindingnya, kemudian kita bangun para-paranya, lalu baru ada atap, lalu ada hal-hal lain. Nah, ini dia sistematis secara teleologis ya, artinya berurutan, tidak dimulai dari hal yang terbalik misalnya. Nah, kemudian tujuan dari riset ini adalah tentu saja menemukan jawaban. Jawaban ini satu kata yang sangat falsafi sebenarnya. Apakah ada jawaban yang
mutlak dari sebuah pencarian, kebanyakan orang akan menjawab tidak ada. Jadi kenapa perlu research, dicari kembali ya, karena sebuah jawaban itu belum tentu apa namanya ya, kadang-kadang sebuah jawaban adalah sebuah kebenaran pada satu zaman, tapi dia menjadi relatif pada konteks dan zaman yang lain. Nah, ini sangat terkait dengan nature dan sunatullah ya, mungkin bagaimana manusia itu juga kehidupannya dinamis, tidak statis. Jadi upaya kita menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hubungan kita sebagai manusia atau posisi manusia sebagai bagian dari alam, ataupun hal-hal yang terkait tentang kemanusiaan yang ingin kita ketahui lebih dalam. Nah, ini ada upaya-upaya atau pertanyaan-pertanyaan yang kita sering sekali ternyata harus menguji kembali. Jadi misalnya dalam studi agama, ya gampang sekali misalnya orang mengatakan di dalam Al-Quran itu semua sudah ada jawaban. Tapi jawaban seperti apa? Itu kan banyak orang yang mengatakan udah nggak perlu lagi untuk apa ijtihad, untuk apa namanya, untuk menekuni metode istinbat hukum dan segala macam. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Itu jawaban yang sangat shortcut, tidak memiliki juga kemampuan sebenarnya menunjukkan di mana ada jawaban itu. Dan kita tahu bahwa bahkan lebih dari 1400 setelah Rasul menerima wahyu, manusia terus mengalami permasalahan-permasalahan dan dinamika kehidupan yang terus menemukan memerlukan jawaban-jawaban. Maka di sini riset itu sangat relevan dengan sebenarnya bagaimana posisi manusia itu sendiri. Jadi itu bukan bagian yang bid'ah atau inovasi, tapi itu adalah bagian dari natural manusia. Dia butuh untuk tahu sesuatu, butuh jawaban, dan bagaimana menemukan jawaban itu adalah salah satu tujuan dari riset ya. Ya, ini kenapa harus melakukan riset? Saya kira ini Anda semua sudah pada fase orang yang sudah pernah melakukan riset, sudah publis, artinya sudah punya keinginan untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam studi Anda. Kita tahu bahwa riset ini bukan hanya untuk dipublikasi di jurnal, tetapi dia punya dampak yang sangat positif bagi banyak hal lain yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin di sini ada beberapa istilah yang kita lihat bahwa sebuah penelitian itu memberikan ruang bagi kita itu untuk menyalurkan hobi misalnya ya. Pursue your interest. Interest di sini bukan hanya bagi saya ya, bukan hanya ketertarikan terhadap riset, tapi juga terhadap hobi kita, keingintahuan kita. Nah, itu ada satu kemungkinan kita itu bisa, selain kita itu senang dengan hal tersebut, kita juga bisa memberikan kontribusi dengan melakukan penelitian yang lebih dalam tentang kesenangan kita itu. Dan dengan riset itu juga kita bisa membandingkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran yang pasif dan pembelajaran yang aktif. Juga misalnya kebanyakan Anda ini adalah dosen ya, sudah mengajar di kampus-kampus, dengan adanya list penelitian atau keaktifan Anda melakukan penelitian itu biasanya akan menjadi poin di mana karir kita itu akan jauh lebih advance ke depannya. Dan riset itu rata-rata menjadi core dari sebuah universitas dimanapun berada. Dari modern university ini sekarang semuanya itu ukuran yang paling dominan ditentukan bagaimana sebuah ranking kampus itu sangat ditentukan dari keaktifan riset dan publikasi riset yang dilakukan. Baik itu di timur dan di barat. Saya kira skema yang kita lihat sekarang dalam proses perankingan kampus itu karena risetnya. Alhamdulillah misalnya NUS ini, tempat sekarang saya berada itu sekarang tahun ini memperoleh peringkat 19 dari universitas terbaik di dunia. Itu satu-satunya dari Asia dan Asia Tenggara bahkan. Itu berada dalam posisi 20 besar dunia. Kenapa? Ya karena risetnya, bukan karena
kemegahan infrastruktur bangunan yang dimiliki oleh US dan lain-lain. Saya kira kalau kita judge dari segi bangunan, masih lebih bagus kampus-kampus yang ada di Jakarta, misalnya yang baru. US ini saya lihat sederhana saja, tidak terlalu megah kampusnya, tidak ada yang misalnya yang fotogenik untuk kita foto, ikonnya segala macam, itu tidak ada. Tapi risetnya, Masya Allah, bisa kita adu dengan begitu banyak advanced university dari Eropa dan di Amerika. Dan juga apply learning to professional issues ya. Misalnya untuk kita ini tidak harus berada di dalam posisi sebagai lecturer saja atau profesor saja yang disebut dengan professional career kita, tapi ada banyak hal-hal lain yang mungkin menunjang pekerjaan kita, dan itu tentu saja sangat dibutuhkan riset di sana. Ya, dengan riset juga kita memiliki kesiapan melihat dunia yang terus berubah. Ya. Orang-orang yang terbiasa melakukan riset itu adalah orang-orang yang terbuka matanya dengan melihat bahwa dunia ini tidak statis, apalagi dengan kemajuan teknologi informatika sekarang itu. Apa yang mungkin 20 tahun yang lalu saya alami dalam kehidupan saya itu betul-betul mengalami satu hal yang sangat berbeda, ya. Berubah pola pikir, pola relasi, lifestyle, cara orang melihat sesuatu, cara orang membicarakan sesuatu, cara berkomunikasi itu sudah sangat berubah. Nah, bagi orang-orang yang peduli atau terbiasa melakukan riset, ini hal-hal seperti ini sebenarnya predictable. Jadi kita sudah punya sedikit preparasi sebenarnya bagaimana kita menghadapi kehidupan selanjutnya. Nah, riset ini ada beberapa tipe, dan kalau kita dengar dari pengalaman Ibu Bapak tadi maupun tujuan pendidikannya ke depan, itu bisa kita kategorikan ada riset yang basic, ada yang applied, ada juga yang merupakan penggabungan dari applied dan basic research itu. Jadi apa yang maksud dengan basic research itu betul-betul ya kita itu terunggah untuk melakukan penelitian ya, karena kita ingin tahu itu. Ya, karena kita ingin tahu, walaupun apa yang ingin kita ketahui itu belum tentu itu langsung bisa dipakai oleh orang banyak, misalnya. Ya, misalnya tadi penelitian dari Aisyah misalnya tentang ekspresi agama, misalnya ekspresi orang tentang Islam misalnya. Ya, apapun ekspresi yang ditemukan oleh Aisyah mungkin itu bukan sesuatu yang bisa langsung berkontribusi terhadap problem hubungan relasi antara orang Islam dengan orang lain misalnya, atau cara orang memahami orang Islam. Tapi riset basic seperti itu akan sangat penting nantinya kalau Anda lihat dia bagaimana dia memberikan feeding terhadap applied research ya. Jadi kedua kategori ini tidak ada kurang satu sama lain, tapi hanya dilihat bagaimana impact langsung tidaknya itu saja. Karena pada akhirnya sebenarnya tetap memiliki implikasi. Implikasi ini hanya soal temporernya saja, kapan sebenarnya hal seperti ini menjadi jawaban atau kebutuhan langsung dari orang atau dunia ya secara umum. Nah, bisa jadi dalam tipe-tipe riset basic ini yang kita lakukan adalah evaluasi, ya, sifatnya evaluasi. Tadi Aisyah misalnya menyebut ada beberapa orang yang sudah memiliki circle dalam antropologi Islam, dimulai dari Talal Asad, Charles Hirschkin, dan beberapa tokoh-tokoh scholar lain dalam dunia antropologi Islam. Nah, apakah misalnya konsep-konsep yang mereka tawarkan, ya, konsep yang Charles Hirschkin tawarkan tentang religious embodiment misalnya, tentang affection, tentang mendengar
lantunan Al-Quran misalnya itu apakah betul seperti itu? Nah, karena kita lihat misalnya Syamuli Shilke ya, yang datang kemudian melakukan riset di kelompok yang sama dengan objek yang sama, ternyata bisa membantah atau memberikan perspektif cara melihat yang lain tentang manusia yang sebenarnya sangat ambivalen ya, tidak statis dia. Kadang-kadang manusia itu ambigus dia bilang seperti ini, sementara di balik itu dia lakukan hal yang lain. Dan itu sangat sunatullah juga. Jadi di sini ada satu upaya untuk mencoba melihat framing terhadap definisi Muslim itu seperti apa sih sebenarnya. Apakah orang Islam itu bisa di-essentialize? Ini sebuah orang Islam itu seperti ini. Pada kenyataannya mungkin orang Islam sama seperti orang yang lain. Dia memiliki begitu banyak upaya-upaya untuk menjustifikasi kehidupan dia, ketertarikan dia di tengah tarikan ini globalisasi, kemajuan industri, teknologi informasi dan segala macam, dan cara dia mengaktualisasi, cara dia menjadi being in the world itu ya bisa jadi sama aja. Tidak bisa kita kemudian bilang bahwa orang Muslim itu begini, orang Kristen itu begitu, orang Buddha itu begitu. Pada kenyataannya kemudian ya kita sama aja sebenarnya seperti manusia yang lain. Nah, apakah kemudian mengatakan bahwa Muslim punya satu cara tersendiri itu jatuh ke dalam trap essentializing misalnya, melihat sama seperti cara pandang orientalis pada masa lalu tapi dengan konsepsi yang sedikit berbeda, ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan intelektual, terutama mereka yang menekuni antropologi Islam misalnya. Nah, bagaimana cara melakukannya itu ya itu dengan melakukan evaluasi misalnya terhadap studi-studi sebelumnya, lalu menawarkan angle yang baru atau cara yang baru atau studi kasus yang baru. Nah, itu yang dilakukan oleh basic research misalnya. Lalu ada yang applied research ya, yang lebih ke menjawab sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia gitu, yang biasanya dia langsung direct solving problem misalnya ya. Bagaimana misalnya cara membuat orang bisa terhubung satu sama lain setelah pernah sekolah sama-sama dulunya. Itu kan mungkin pertanyaan paling sederhana yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg kemarin sebelum dia membuat Facebook ya. Jadi dia mau langsung menyelesaikan masalah ini supaya orang bisa terkoneksi kembali. Lalu dibuatlah Facebook misalnya. Lalu bagaimana caranya supaya semua orang bisa memperoleh akses transportasi tanpa harus memiliki perusahaan taksi misalnya. Nah, ini yang mungkin mendasari munculnya Uber, teknologi seperti Uber ya, walaupun kita sekarang lebih familiar dengan Grab, dengan Lyft, dengan Gojek misalnya sekarang, atau GoCar. Tapi Uber adalah pionir dalam hal ini, dan mereka juga ingin menyelesaikan itu supaya orang bisa, walaupun misalnya tidak ada Bluebird di kawasan tertentu, misalnya kami di Banda Aceh tidak ada Bluebird, tapi kami tetap punya taksi kira-kira apa. Nah, itu alhamdulillah sekarang di Aceh juga sudah ada Grab, sudah ada, saya lupa apa namanya yang kuning itu kira-kira. Nah ini adalah menyelesaikan masalah-masalah ya langsung gitu, masalah transportasi, masalah makanan, bagaimana waktu kita pulang kantor tidak perlu lagi memasak, tapi makanan yang panas bisa sudah ada di rumah. Nah, ada GoFood. Ya kan, ini menyelesaikan problem. Udah pulang capek-capek pulang kantor, ada anak di rumah, kita harus memasak lagi misalnya. Nah, ini jadi sebuah masalah, dan ada orang yang ingin menyelesaikan masalah itu, mereka melakukan riset dalam ini ya kecenderungan, bagaimana akses terhadap penggunaan teknologi, familiar tidak orang dengan teknologi, misalnya sebuah apps diciptakan tiba-tiba ditaruh di Alaska misalnya, kira-kira untuk apa kan gitu. Tapi misalnya masyarakat Aceh sekarang atau di Indonesia secara umum ternyata orang sudah pakai smartphone, terkoneksi dengan internet, dan mereka punya kecenderungan mempelajari sesuatu yang baru gitu, dan kebanyakan mereka sudah bekerja, tidak ada lagi kesempatan memasak, maka kemudian GoFood ini menjadi relevan. Nah, kira-kira begitu apa yang dimaksud dengan applied research. Dan tadi juga ada beberapa teman di antara Anda yang punya beberapa skema riset yang
apa ya, dalam bidang keilmuan sains misalnya tentang biologi dan kalau saya tidak salah molecular biology mungkin tadi, lalu ada yang fisika misalnya ya, kuantum fisik misalnya, dan itu ada persoalan-persoalan mungkin yang urgent yang langsung ingin diselesaikan dan menyediakan satu jawaban terhadap problem yang direct aplikasinya tuh untuk dunia. Atau misalnya dalam contoh yang saya sebutkan di sini sederhana sekali, misalnya bagaimana pelajar itu harus belajar efektif misalnya. Nah, kita yang melakukan studi penelitian yang aplikatif ini, yang applied ini juga langsung bisa menawarkan satu jawaban terhadap problem yang mungkin sedang dialami oleh sebuah komunitas masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Jadi dia tidak hanya applied dan basic, bisa juga digabung misalnya. Kalau misalnya kita sekarang melihat tentang pandemi misalnya, pandemi ini bagi saya sangat membuka peluang kedua kategori riset tadi, apakah itu applied maupun basic, itu bisa didekati dari kedua aspek ataupun pada saat bersamaan. Jadi itu bisa dilihat. Jadi karena pandemi ini dia bukan hanya bicara tentang bagaimana jenis sebuah virus misalnya bermutasi, tapi juga bagaimana satu kondisi lingkungan masyarakat, cara berpikir masyarakat yang memungkinkan cara kerja virus itu menjadi jauh lebih cepat, atau bagaimana cara kita menangani itu menjadi jauh lebih sulit karena ada persoalan-persoalan yang sangat terkait dengan demografi masyarakat, cara orang berpikir, politiknya juga ya, bagaimana orang misalnya bisa memunculkan teori-teori konspirasi tentang virus misalnya yang sangat jauh berbeda dengan bagaimana para peneliti sains melihat virus itu sendiri. Jadi ada banyak aspek yang sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan, kolaboratif antara applied dan basic research. Ya ini kira-kira tidak penting tentang step-step ini. Jadi ya kalau tadi kita bicara sedikit tentang sistematika, tentu ada beberapa langkah ya dalam sebuah penelitian. Yang pertama ini, langkah pertama adalah formasi awal, di mana kita kira-kira melihat sebuah persoalan, ya, melihat sebuah topik yang bagi kita ini potensial terhadap sebuah riset. Lalu langkah keduanya kita akan melihat sejauh mana topik itu atau potensi masalah itu sudah pernah dilakukan penelitian oleh orang lain. Nah, kemudian kita juga akan mencoba mempertimbangkan bagaimana kira-kira penelitian tersebut akan kita lakukan. Dan tahap keempatnya adalah menuliskan proposalnya. Nah, inilah yang akan kita fokuskan dalam pertemuan ini dan minggu depan, bagaimana menulis proposalnya. Lalu ada data, bagaimana data dikumpulkan, lalu bagaimana data dianalisis, lalu bagaimana kita menyiapkan dan mempresentasikan itu dalam sebuah laporan penelitian, dan bagaimana kemudian itu disebarkan, diseminasikan. Apapun itu, yang paling penting dalam proses yang kita coba tekuni hari ini adalah bagaimana kita menulis research proposal. Nah, ini adalah beberapa kata yang penting untuk kita ingat bersama, bahwa sebuah proposal itu sebenarnya apa yang kita propose, ya, apa yang kita ingin ajukan, apa yang kita ingin tawarkan kepada orang. Nah, supaya tawaran dan pengajuan kita ini bisa diterima oleh orang, oleh pembaca, oleh komite, oleh siapapun penilai ke depannya, itu adalah bagaimana cara kita meyakinkan mereka ketika membaca proposal kita. Dan di awal tadi saya juga sudah menerangkan bahwa proposal riset ini
mungkin bisa dibedakan ya antara ke siapa kita ajukan. Kadang-kadang proposal yang kita ajukan untuk aplikasi atau mendampingi aplikasi kita masuk ke perguruan tinggi itu berbeda shape-nya dengan prospektus kita atau proposal penelitian untuk disertasi kita, maupun misalnya proposal yang kita ajukan untuk melamar di postdoc misalnya. Nah, karena kebetulan saya lebih awal sedikit mengalami fase ini, ya bagi saya mungkin sedikit berbeda-beda, sudah saya sampaikan di awal tadi, berbeda antara research statement yang harus saya lampirkan di pertemuan di fase awal saya melamar, lalu prospektus yang berbeda lagi, dan kemarin misalnya ketika saya melamar untuk menjadi visiting scholar di sini, fellowship, itu mereka memiliki struktur yang sedikit berbeda antara satu sama lain. Struktur dalam arti berbeda di sini lengthnya aja sebenarnya. Seberapa panjang, seberapa banyak yang harus kita penuhi, dan kemudian juga ada bagian-bagian nanti yang kadang-kadang sebuah aplikasi itu ditentukan lebih awal. Sebenarnya apa yang harus dijawab dalam sebuah riset penelitian. Nah, kita akan lihat model-modelnya itu nanti juga setelah gambaran umum ini. Saya berencana nanti di pertemuan ke depan itu akan mencoba memberikan sampel kepada Anda bagaimana riset-riset proposal mungkin agak sedikit spesifik di Amerika ya. Ketika misalnya Anda mau melamar sebuah project funding misalnya, ya kurang lebih dia sebenarnya intinya sama antara apa yang kita lakukan di kampus maupun ketika berhadapan dengan project funding. Adalah meyakinkan kenapa orang itu harus ngasih sesuatu kepada kita ya. Ngasih posisi di departemen atau kasih uang kepada kita untuk melakukan riset. Nah, ini yang disebut dengan convincing is key. Jadi kunci dari itu adalah bagaimana kita meyakinkan orang. Nah, dalam meyakinkan ini tentu harus clearly articulated ya. Bagaimana itu jelas ya, diartikulasikan dengan jelas, didefinisikan dengan jelas, yaitu kalau bahasa Inggrisnya itu crystal clear. Jadi begitu orang membaca 2 atau 3 paragraf dari research statement kita, itu para penilainya itu sudah punya gambaran kira-kira apa itu. Kemudian well justified ya. Well justified ini dalam aspek apakah ini sesuatu yang baru ya, atau sesuatu yang orang merasa bahwa ini, kalau saya misalnya sebagai orang yang bekerja di lembaga funding, misalnya sebagai pemilik uang, merasa kira-kira kalau saya pakai uang saya itu untuk mendanai Anda, itu kira-kira berharga tidak? Ya. Apakah itu punya sesuatu yang bisa memberikan kontribusi? Ya, kalau misalnya kami di antropologi itu ada istilah terminologi resiprokal ya, reciprocality. Jadi timbal balik itu kan nggak mungkin. Saya cuma ngasih aja, tapi tidak ada memberikan sesuatu kepada saya. Sama sebenarnya saya bekerja di departemen. Misalnya saya buka kesempatan bagi aplikan baru untuk melamar S2 atau S3 di departemen saya hanya akan mau menerima kandidat yang kira-kira bisa memberikan kontribusi kepada departemen. Apalagi misalnya di pendidikan lanjutan di Amerika itu rata-rata kalau di bidang social science itu free gitu. Jadi artinya itu diberikan beasiswa. Lalu kuliah di Harvard itu gratis. Harvardnya kasih beasiswa kepada saya. Selain tuitionnya, uang kuliahnya, mereka berikan allowance bulanan untuk makanan, minum, segala macam. Setiap 3 bulan sekali mereka juga buka kesempatan untuk aplikasi riset, artinya preliminary research lah, setiap 3 bulanan misalnya, summer maupun winter. Jadi ada begitu banyak sumber pendanaan, dan mereka ya tentu saja hanya ingin memberikan kepada orang yang bisa memberikan timbal balik kepada institusi itu sendiri. Dan saya kira ini satu rules yang sama di mana-mana.
Sekarang misalnya Kemenak memberikan biaya hidup bagi Anda itu untuk ini didanai oleh Kemenak ya Pak Nurkolis ya. Nah, biaya hidup bagi Anda untuk ke Aceh segala macam. Karena kenapa? Kedepannya Anda juga diharap memberikan satu kontribusi positif kepada kementerian itu sendiri maupun institusi dari mana Anda berasal dan bekerja kemudian. Jadi di dalam fase ini, jadi orang juga akan memiliki ukuran-ukuran apa sebenarnya yang mungkin berharga dari sebuah relasi riset dan orangnya dan kemudian terhadap lembaga yang memberikan pendanaan itu. Jadi dua hal ini bahwa dia diartikulasikan dengan sangat jelas proposalnya, kemudian juga riset itu juga well justified, gitu betul-betul bisa. Nah, di bawah nanti kita akan lihat beberapa poin-poin yang lebih spesifik tentang bagaimana ini maksud dengan clearly articulated dan well justified itu. Oh, satu lagi ini doable ya, artinya bisa dilakukan. Nah, walaupun tadi di awal saya menyinggung tentang upaya saya dulu yang sedikit bombastis dalam mencoba membuat komite di Harvard itu impresif dengan proposal saya. Ya, berbicara tentang hari kiamat sebenarnya apakah itu doable atau tidak. Tapi buat saya pada waktu itu malah dengan proposal yang mereka minta di awal itu sangat singkat, itu lebih punya kesempatan bagi saya itu untuk sedikit bermain di sana. Apakah sebuah riset itu walaupun judulnya bombastis, ternyata riset itu pada akhirnya adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan saya tentang masyarakat di Aceh yang baru saja menerima tsunami dan segala macamnya, dan itu ya pada prinsipnya itu sangat doable karena itu adalah satu penelitian yang antropologis yang terkait dengan kemanusiaan, subjek-subjek dari riset saya maupun kira-kira sampel-sampel yang akan saya lakukan dalam riset saya pada waktu itu juga reachable, itu bisa saya saya dekati dan bisa saya lakukan penelitian yang terkait dengan ide awal itu. Walaupun kemudian saya tidak melakukannya, itu pilihan yang lain. Karena pada saat bersamaan setelah kuliah ternyata saya melihat ada aspek lain yang lebih menarik, yang juga lebih relevan dan mungkin membantu saya selesai kuliah lebih cepat ya, daripada saya melakukan sesuatu tentang hari kiamat. Mungkin harus menunggu hari kiamat baru disertasi saya itu selesai. Jadi kita kadang-kadang harus pragmatis dalam hal itu untuk melihat apa yang memungkinkan penelitian kita itu bisa lebih cepat selesai dan kita harus dapat degree-nya lebih awal. Nah, tahap pertama dalam penulisan proposal adalah topik ya. Walaupun di dalam slide ini kita sebut sebagai title. Saya di dalam menulis biasanya saya menulis menentukan judul sebuah tulisan itu paling akhir biasanya, bukan di awal. Tapi dalam sebuah proposal riset, saya kira ini title ini itu sangat terkait dengan sebenarnya topik yang ingin kita ajukan. Dan ini sangat penting memang dipikirkan sejak dari awal. Karena ketika Anda berpikir tentang sebuah judul atau topik penelitian itu, pada saat bersamaan Anda berpikir tentang bagaimana, karena kan sangat berbeda ya antara sebuah tulisan sastra dengan sebuah tulisan jurnal misalnya. Kalau sastra mungkin cuma satu kata saja, seperti bukunya Ayu Utami misalnya, Saman. Itu ya terbit sebagai sebuah novel. Tapi Anda misalnya kirimkan sebuah artikel ke jurnal ilmiah dengan hanya satu kata sebagai judul, fate-nya atau nasibnya bisa sama seperti yang saya katakan di awal tadi, langsung tidak dibaca gitu. Bagaimana misalnya Anda menulis sebuah artikel tentang perbankan syariah, judulnya bank saja, bank selesai, tidak ada tinjauan apa-apa di sana, lalu ya biasanya editor atau reviewernya tidak akan langsung membaca itu. Jadi judul dari awal itu sangat penting kita pikirkan, karena dari judul itu juga
dengan menentukan judul itu pada saat bersamaan bagi saya kita juga akan mencoba melihat ya directory pembahasan ataupun mungkin kumpulan artikel-artikel atau buku-buku yang sudah pernah sebelumnya menulis tentang kajian yang sama dengan kita itu memiliki judul yang berbeda dari apa yang akan kita rencanakan. Ya. Karena dalam memberikan contoh ini akan terbatas ya, karena tidak begitu banyak menguasai bidang-bidang ilmu lain selain ilmu antropologi atau hukum Islam. Tapi misalnya saya menulis tentang, katakanlah misalnya state and secularism. Anda bicara tentang Talal Asad tadi misalnya. State and secularism saja misalnya, tanpa berpikir tentang satu judul yang spesifik, yang bisa kemudian dari judul itu bisa menggambarkan apa pengetahuan yang ingin saya tawarkan kepada pembaca. Pembaca di sini mungkin di tahap kita sedang menulis proposal ini adalah para pembaca, komite pembaca proposal penelitian kita, itu akan sangat rancu misalnya kita hanya berpikir tentang dua kata besar tadi. Tapi bagaimana Anda berpikir dari yang sudah tadi dalam beberapa kata ketika Anda memperkenalkan diri kepada kami yang ada di sini, bahwa Anda sudah memiliki rencana penelitian, tapi Anda sekarang sudah harus berpikir apa sebenarnya kira-kira judul dari proposal penelitian Anda nantinya. Ini saya harap semuanya sudah ada, atau mungkin sudah pernah ditulis sebelumnya. Sudah ada kira-kira? Working title Anda itu sudah ada. Nah, kalau belum ada, saya sarankan dari awal ini harus menjadi salah satu prioritas dalam menulis riset proposal. Berbeda sekali dengan buku-buku yang lain ya. Kalau saya terkait buku atau penulisan lepas lain, saya setuju bahwa judul boleh datang belakangan. Tapi kalau untuk riset proposal, judul harus dipikirkan dari awal. Jadi karena ini akan membantu cara kita itu menstrukturkan, kemudian juga karena dalam riset proposal ini nanti ada bagian yang kita sebut sebagai scope of research ya. Scope of research ini adalah apa yang akan kita cover dan apa yang tidak akan kita cover gitu. Jadi kita itu tidak akan mengcover semua. Misalnya kita berbicara tentang perbankan syariah, akan mengcover semua semesta tentang perbankan syariah, tapi perbankan syariah seperti apa gitu yang akan diteliti. Aspek mana yang akan diteliti. Tenggat waktu yang mana yang diambil sebagai tenggat penelitian kita dan lain-lain. Jadi di working title itu sudah harus tergambarkan di awal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bagaimana cara kita itu menentukan research title itu ada banyak faktor ya. Ada personal interest di sini, pengalaman, nilai, juga passion kita ya, ketertarikan kita terhadap satu bidang studi misalnya atau satu topik. Kemudian juga the desire to satisfy scientific curiosity misalnya ya ada satu keinginan ini, ada satu cita-cita ini untuk memuaskan keingintahuan kita yang saintifik. Nah, ini kadang-kadang dua hal yang pertama di atas ini bisa menjadi ruang untuk Anda itu menemukan kata-kata yang sedikit berbeda dengan judul-judul yang sudah ada misalnya. Karena melihat sebuah judul itu juga kita harus ya ini kan bagian dari bagaimana memarketkan atau menggugah pembaca. Kita harus berupaya untuk memberikan satu judul yang setidaknya itu eye catching gitu ya, orang langsung pengen melihat. Nah ini harus digali dari sesuatu yang mungkin dekat dengan diri Anda. Jadi personal interest, cara Anda melihat sesuatu gitu. Lalu ada juga desire to satisfy scientific curiosity misalnya.
Tadi ada yang meneliti tentang perbankan syariah misalnya yang sudah berapa puluh tahun itu tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, apakah perekonomian Islam atau perekonomian Indonesia secara umum. Jadi bagaimana sebenarnya ini kemudian Anda kemas dalam sebuah judul yang kira-kira ya berangkat dari rasa ingin tahu kok udah 20 tahun itu sebenarnya kan apa sih, ada masalah. Tadi disebut ada bahwa kecenderungan mungkin dalam metode pendekatan perbankan syariah kita itu yang spesifik dalam satu aspek keuangan Islam saja. Entah tadi itu murabahah misalnya, atau apa ya, Anda lebih tahu lah istilah yang dipakai oleh para para bankers di perbankan syariah ini. Dan nah kenapa misalnya ide ini yang sejak sudah ada puluhan tahun, bahkan kemudian mungkin dengan keberadaan kanun lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh ini misalnya, apakah ini adalah sebagai salah satu jawaban atau salah satu misalnya di trigger dari 20 tahun tidak pernah ada yang advance dari perbankan syariah, tiba-tiba di Aceh sekarang menjadi satu-satunya kawasan yang hanya boleh ada itu lembaga keuangan syariah. Sementara segala macam lembaga keuangan ataupun perbankan konvensional itu tidak boleh beroperasi di Aceh. Apakah ini adalah salah satu fenomena yang triggernya adalah karena ternyata sudah 20 tahun tidak ada satu social engineering misalnya dalam masyarakat, tidak ada satu sosial eksperimental misalnya dalam regulasi dan pengalaman masyarakat, tiba-tiba muncul ini. Atau ini hanya satu peraturan yang muncul tanpa adanya satu kajian yang mencoba melihat mungkin ada hal lain yang tidak memberikan kontribusi positif kepada perkembangan masyarakat. Jadi ada banyak aspek ya, tapi kita betul-betul harus melihat ini dari potensi kita menemukan satu judul yang penting itu dari personal interest kita itu, dari personal interest. Kalau misalnya kita bisa mengeksploitasi sedikit personal interest, kemudian keingintahuan kita yang tentu saja ingin tahu dalam arti yang saintifik di sini, kita bisa minimal bisa berkontribusi dalam menemukan beberapa perbendaharaan kata yang menarik untuk kita berikan di judul. Nah, kemudian previous work ya, tentang topik yang sama dengan kita. Jadi di buku-buku yang sebelumnya, di artikel-artikel sebelumnya yang kita baca dengan topik yang sama, kita juga mungkin bisa menemukan beberapa perbendaharaan kata atau beberapa topik inti yang sebenarnya terkait dengan keingintahuan kita dalam studi yang sedang ingin kita ajukan itu. Kita bisa pakai, kita bisa ambil beberapa kata yang ada di sana untuk ya tentu saja bukan mereplikasi itu, bukan menduplikasi itu, tapi mencoba mereformulasi itu dalam satu konsepsi yang baru, satu struktur kalimat yang baru mungkin. Jadi ini yang kemudian dari judul yang kita tawarkan, orang kira-kira sudah memperoleh gambaran di awal tentang topik penelitian dan mungkin apa yang sebenarnya baru dari yang ingin kita sampaikan. Nah, di poin terakhir misalnya, having a way to fund a study. Jadi sebuah judul penelitian itu juga sangat menentukan bagaimana sebuah penelitian itu mau didanai oleh orang atau tidak. Ya, jadi bukan basa-basi sih ketika saya katakan tadi bahwa judul itu penting, dari awal kita harus pikirkan, karena ini terkait juga dengan bagaimana sebuah lembaga itu mau mendanai penelitian Anda atau tidak, itu sangat ditentukan sejak awal dari judulnya. Dan judul itu juga memberikan gambaran apakah kira-kira datanya itu bisa diambil atau tidak. Nah, kalau misalnya Anda ingin meneliti tentang pedagang obat bius misalnya,
Nah, apakah Anda punya akses terhadap pedagang obat bius itu kira-kira atau tidak? Nah, ini juga akan sangat ditentukan dari awal. Misalnya orang melihat ini mungkin tidak aksesibel, ya, tentang terorisme misalnya, apakah teroris yang yang mau kita, karena kelompok teroris ini juga macam-macam. Jadi kalau misalnya kita mengajukan tentang satu teroris tertentu yang hampir tidak mungkin diakses informasi tentang mereka, jadi sedikit sekali kemungkinan bahwa penelitian Anda itu dari judulnya saja orang sudah bisa menjudge, tidak bisa ditindaklanjuti, dan implikasinya ya itu tidak mau didanai dan tidak diterima. Jadi judul dari awal sangat menentukan, saya katakan. Jadi ini kira-kira beberapa aspek tentang sebuah judul yang bagus, dia rasional, dia tidak menduplikasi atau mereplikasi apa yang sudah ada sebelumnya, lalu visibility-nya, kelayakannya, secara sosial dan politikal itu diterima, ya. Misalnya Anda memberikan sebuah judul penelitian yang nyeleneh, misalnya yang menyinggung perasaan baik secara sosial maupun politik, di mana Anda mengajukan penelitian tersebut, itu dari awal itu mungkin sudah, sama seperti saya katakan tadi, tidak menjadi sebuah prioritas pertimbangan dari orang yang akan menilai dari proposal penelitian Anda. Mungkin aspek cost effectiveness ini juga penting dilihat, apakah sebuah penelitian itu kira-kira bisa didanai, ya. Ya, misalnya kita bilang saya mau meneliti tentang planet Mars misalnya. Nah, itu orang juga akan lihat nih, apakah penelitian ini diajukan ke Tesla misalnya dengan lembaganya Elon Musk, itu mungkin mereka bersedia, tapi kalau Anda ajukan ke UIN Araniri itu mereka langsung reject itu karena itu tidak cost effectiveness. Kemudian juga urgent need for research evidence. Jadi ada keinginan untuk memberikan penekanan bahwa research evidence itu sangat bisa dicapai dengan judul yang bahkan tergambarkan dari judul. Nah, itu juga Anda harus melihat ada aspek etik ya di dalam memberikan judul, ada ethical issue di sana. Ini sama terkait dengan poin nomor 4. Ada misalnya hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh sebuah lembaga penelitian, sebuah lembaga pendanaan penelitian ataupun sebuah institusi yang sedang mencoba mencari kandidat untuk graduate student-nya, ketika ada masalah-masalah etis yang muncul di dalam sebuah judul penelitian, yaitu terkait SARA misalnya, ya, menyinggung agama, menyinggung ras tertentu, dan segala macamnya. Dan ini penting untuk Anda aware dari awal. Ini salah satu fase tersulit saya pikir dalam mendraft sebuah proposal penelitian. Sangat penting di sini bagaimana kita membuka kalimat pertama dalam riset proposal kita. Karena itu tadi, bahwa sebuah riset proposal kadang-kadang dia menentukan berapa jumlah halamannya. Ya, tapi di sini mungkin kita sepakati dulu bahwa yang ingin Anda, karena tahapan yang sedang Anda alami ini adalah tahapan Anda untuk mengajukan aplikasi ke universitas. Saya membayangkan ini adalah riset proposal Anda untuk kira-kira tesis atau disertasi Anda. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan satu research problem atau problem statement di dalam riset proposal kita? Nah, ini ada sebuah introduction dan research problem statement atau research statement itu adalah kemampuan kita itu untuk menunjukkan kepada pembaca, kepada penilai proposal kita, itu kita berhasil dalam mengkontekstualisasi permasalahan. Ya. Jadi tentu saja di bagian introduksi dan bagaimana kemudian Anda mencoba menawarkan
cara pandang Anda dalam melihat masalah ini sangat penting dikemukakan dari awal, dan di sini apa namanya, clearly articulated yang saya sebutkan di sebelumnya. Sedikit sulit sebenarnya membahas bagian ini tanpa contoh ya. Karena itulah makanya saya bilang bahwa kalau misalnya ini kita anggap sebagai sebuah workshop, saya berharap semua Anda ini punya keberanian itu untuk mengirimkan apa sebenarnya proposal Anda, proposal penelitian Anda. Karena di sini nanti kita bisa membentuk semacam komite penilai gitu. Kita akan lihat karena proposal yang Anda ajukan ini tentu saja memiliki ekspertasi keilmuan yang berbeda-beda, ya berbeda-beda dari satu sama lain. Jadi misalnya dalam bidang keilmuan sosial dan agama, saya bisa sebagai pembaca expert misalnya. Tapi dalam melihat sebuah proposal itu tidak hanya diajukan kepada pembaca expert. Apakah pembaca awam kira-kira bisa menangkap idenya? Karena sebuah proposal yang baik itu bukan hanya ditujukan kepada expert, tetapi kira-kira orang awam biasa itu juga bisa memahami, minimal tahu sebenarnya apa yang sedang diajukan sebagai sebuah permasalahan. Nah, bagaimana cara kita mengkontekstualisasi masalah? Nah, ini yang menjadi satu fase ya gampang-gampang sulit ya, tapi buat saya itu sulit sebenarnya. Karena kadang orang yang mengatakan bahwa di sebuah pengantar proposal itu kita bisa bebas berekspresi di sana. Jadi bisa menuliskan dengan sedikit lebih deskriptif misalnya. Tapi sejauh mana kita bisa deskriptif di sana ya di dalam sebuah introduksi atau sebuah upaya kita itu untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Kalau misalnya saya dengar dari beberapa topik penelitian yang teman-teman tadi ajukan di perkenalan tadi, di sesi perkenalan. Nah, sebenarnya kan problem-problem itu atau problem-problem yang Anda ingin teliti itu adalah sesuatu yang katakanlah mungkin sudah pernah didengar oleh orang lain, atau di dalam lapangan kajian-kajian Anda itu adalah sesuatu yang cukup familiar ya bagi studi orang-orang yang ada di lapangan studi yang Anda ingin ajukan itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mencoba melihat itu sebagai sebuah persoalan yang masih relevan? Ya, persoalan ekspresi tadi misalnya. Saya nggak tahu karena mungkin yang pertama kali bicara tadi adalah Aisyah, jadi saya masih connect itu tadi. Masalah ekspresi, kenapa masalah ekspresi itu masih kontekstual untuk dibahas misalnya? Ya, apa yang membuat persoalan ekspresi itu menjadi bahan ketertarikan Anda? Itu yang disebut dengan contextualize the problem. Ya, di dalam misalnya tadi yang melakukan studi tentang agroteknologi misalnya, ST misalnya. Apa yang menurut Anda itu yang ingin dikontekstualisasikan dalam persoalan agroteknologi? Apakah tujuan atau pertanyaan riset yang Anda akan tawarkan di ujung bagian ini nanti itu memiliki dasar yang cukup, ya, memiliki konteks yang cukup untuk itu dilihat sebagai sebuah problem. Nah, ini adalah sebuah upaya, dan saya baru bisa menilai nantinya kalau misalnya baru membaca tulisan Anda. Tapi ini kita berangkat dari strukturnya dulu ya. Minggu depan kita kalau bisa kita lihat satu-satu gitu. Apakah kontekstualisasi permasalahan riset ini sudah berhasil Anda lakukan atau tidak? Itu dari proposal. Ini semua sudah punya proposal riset ya, kira-kira atau tidak? Sudah kan? Punya sih sudah, cuma layak atau belum kan nanti tinggal dinilai. Ini lagi layaknya itu. Nah, ini tugas kita bersama ya kan. Ini kan namanya workshop, inilah kita. Jadi saya berharap nanti dikirimkan juga dan kita akan lihat satu-satu gitu.
apakah sudah memenuhi kriteria ini, sudah mengcover what and why ini, apa dan mengapa ini sudah apa sebenarnya yang ingin kita tampilkan dan kenapa kita ingin menampilkan itu yang disebut dengan contextualize the problem. Jadi juga mengajukan relevansinya ya, relevansi dari penelitian itu dengan konteks, dengan walaupun misalnya itu satu kajian teks, tapi satu kajian teks itu juga harus relevan dengan konteks, sehingga kenapa orang mau membaca, mendenai, dan melihat bahwa apa yang Anda ajukan itu punya potensi besar bagi institusi mereka. Jadi step ini sangat penting. Dulu waktu saya mengambil mata kuliah Research Design dan Research Proposal, kami diberikan waktu itu 3 pertemuan sebenarnya untuk membangun, sebenarnya itu singkat ya, 1,5 halaman, bagaimana membangun sebuah introduksi atau pendahuluan dari penelitian. Dan di dalam pendahuluan penelitian itu kita harus memberikan background permasalahan. Apa permasalahannya dan kenapa kemudian dari background itu kita bisa menentukan objektif dari penelitian kita. Apa yang ingin kita lakukan. Apakah kita akan menginvestigasi, kita akan mengeksplorasi, kita akan menguji. Itu akan kelihatan dari step nomor 2 ini. Yang tadi judul kita harus spesifik memberikan judul yang kira-kira memberikan dari ketika komite ini sudah melihat ini, kita udah langsung tahu dia ini ada sesuatu, ada potensi di sini dalam riset ini. Lalu di bagian ini judul yang kita tadi tawarkan itu sudah harus kelihatan. Nah, kalau saya di dalam dulu dalam latihan membuat proposal, walaupun nanti kita ada bagian yang kita sebut sebagai step ke-3 nanti itu ada literatur review, tapi sebuah penelitian atau sebuah pembuka penelitian yang eye catching itu dari awal itu Anda sudah harus menunjukkan bahwa Anda itu literate dengan problem atau topik penelitian. Jadi bagi saya itu penting, bahkan di kalimat atau paragraf pembuka itu Anda itu sudah punya rujukan, kira-kira begitu. Sudah stating orang-orang yang penting dalam lapangan penelitian Anda, atau literatur-literatur yang penting, atau teori yang menurut Anda sangat penting dalam literatur atau kajian Anda itu. Walaupun nanti secara lebih spesifik kita akan bangun itu di bab tentang literatur review, tetapi di bagian pembuka itu sudah harus melihat, seorang pembaca itu sudah langsung tahu bahwa Anda ini orang yang punya literasi bagus kira-kira dalam topik tersebut gitu. Jadi dalam Anda mengkontekstualisasi permasalahan riset itu sudah harus kelihatan ya. Saya sarankan itu dari paragraf pertama itu Anda sudah keluar siapa jagoan Anda. Misalnya tadi ada penulis Anda misalnya yang tinggal di Wellington, atau siapa misalnya yang di Durham misalnya, di Melbourne, di mana-mana yang menurut Anda selain mereka berpotensi sebagai supervisor Anda, mereka tentu big shot ya di lapangan masing-masing. Ya bukan hanya orang itu saja, bisa jadi para founder awal di bidang studi itu, misalnya orang yang studi tentang fisika, misalnya siapa yang Nah, fisika ini kan banyak juga jenisnya. Nah, siapa yang menurut Anda itu sekarang relevan, kontekstual untuk dikutip? Kan nggak mungkin semua orang cuma mengutip Einstein misalnya ketika berbicara fisika. Einstein mungkin sudah tidak relevan lagi bagi, bukan sudah tidak relevan, dia sangat berpengaruh, tapi mungkin objek kajian fisika yang sekarang bukan lagi tentang relativisme misalnya, bukan lagi tentang itu, sudah banyak hal-hal yang baru. Begitu juga dengan kimia, biologi yang Anda tawarkan tentang studi bahasa Inggris. Tadi ada yang mau studi Sahayoni misalnya, studi bahasa Inggris ya rencananya di Wellington. Nah, apakah ada pakar studi English sekarang yang menurut Anda itu
punya sesuatu yang baru penting di dalam lapangan studi English literature misalnya, yang itu juga harus langsung kelihatan di awal bahwa Anda itu punya kemampuan atau pembacaan yang sudah cukup luas terhadap topik kajian itu. Walaupun nanti secara lebih tepat, secara lebih tajam, secara lebih menyeluruh, Anda akan melihat itu atau mendemonstrasikan itu di bagian literatur review. Dan bagian pembuka ini tentu saja sangat terkait dengan bagaimana objektif dari atau tujuan dari penelitian ya. Nah, ini akan sedikit berbeda dengan pola yang sering saya lihat, saya baca di kampus saya sendiri, misalnya ketika saya membimbing mahasiswa di dalam program pola bimbingan kami itu biasanya selain pendahuluan lalu ada rumusan masalah. Ya, nah, pertanyaan penelitian itu dibuat di dalam rumusan masalah. Jadi yang dimaksud dengan rumusan masalah sebenarnya adalah pertanyaan penelitian. Saya nggak tahu sebenarnya bagaimana definisi yang sebenarnya dari rumusan masalah. Karena kalau kita lihat dari bagaimana Inggris menerjemahkan research statement misalnya, itu sebenarnya rumusan masalah itu ada di research statement itu, bukan di research question. Kalau sebenarnya lebih tepatnya yang kita terjemahkan sebagai rumusan masalah ini harus kita terjemahkan sebagai pertanyaan penelitian, karena rumusan masalah lalu di bawahnya 1, pertanyaan 2, 3. Dan tujuan penelitian itu juga setelah kita strukturkan pertanyaan. Tapi di dalam pola penulisan proposal yang saya agak familiar di Amerika maupun di Eropa, itu tujuan penelitian itu tidak punya sub sendiri seperti sering yang kita lihat di skripsi maupun tesis di Indonesia. Tapi tujuan dari penelitian itu sudah langsung keluar di bagian bagaimana kita mencoba menampilkan research statement. Jadi ini misalnya ada beberapa contoh kalimat yang saya underline di bawah ini, saya bold. Itu apakah itu to determine, to explore, to investigate. Jadi itu dari awal itu sudah kelihatan gitu. Apa sebenarnya yang akan kita lakukan? Apa yang tujuan yang ketika kita ingin sampaikan dalam men-stating research statement ini? Kalau karena ini kan waktu sudah kira-kira mungkin cuma 15 menit lagi, Bu Sari masih hadir? Iya, Pak. Apakah proposal teman-teman ini sudah terkumpul sama Bu Sari atau belum? Belum, Pak. Belum. Ya. Kapan bisa diinstruksikan misalnya? Boleh, Pak. Segera kita instruksikan. Sabtu aja, Mbak. Sabtu. Malu, mau direvisi dulu bentar. Oh boleh, nggak apa-apa. Mungkin juga nanti voluntari aja ya. Saya tidak tidak untuk dalam posisi untuk ya ini karena fasenya itu fase belajar, dan fase workshop ini bagi saya ada fase bengkel, di mana kita memperbaiki sesuatu atau mempercantik sesuatu yang sudah cantik. Ya, di bengkel kan itu kerjanya. Ada barang rusak diperbaiki, ada barang yang memang sudah bagus diperhalus gitu. Jadi, nanti ada beberapa tukang bengkel di sini. Salah satu tukang bengkelnya saya, Anda juga sama-sama dengan saya juga menjadi tukang bengkel, melihat beberapa proposal yang akan kita nilai nantinya. Nah, terutama di dalam fase introduksi dan stating research problem ini harus kita lihat langsung ke teksnya gitu. Jadi baru saya bisa komentari mana yang misalnya menurut saya sebagai pembaca jauh lebih eye-catching, jauh lebih tajam gitu ya. Nah, mungkin ini dalam
menit ke depan ini saya kasih gambaran umum aja dulu, step-stepnya. Kalau di sini ada introduksi, kemudian ada stating research problem, lalu ini kita skip dulu karena saya akan bagikan juga ini slide ini nanti kepada Anda via Bu Sari. Lalu research question. Nah, ini kita juga akan lihat langsung sebenarnya bagaimana Anda memformulasikan pertanyaan penelitian nantinya. Ini masih tentang definisi dulu ya, karena saya tahu bahwa penelitian yang kita lakukan ini sangat berbeda-beda antara satu keilmuan dengan keilmuan lain. Tapi rumus dari sebuah pertanyaan penelitian adalah apa sebenarnya yang ingin kita cari gitu. Apa yang sebenarnya ingin kita tahu gitu. Dan semoga ini tidak terjadi di institusi-institusi di mana Anda belajar sebelumnya atau mengajar. Tapi ini terjadi di kampus saya, di UIN Araniri, terutama dengan mahasiswa. Ya. Mereka itu sangat kesulitan dalam membuat pertanyaan. Jauh lebih sulit daripada menjawab sesuatu. Misalnya, saya itu sering juga dalam pola saya memberikan ujian kepada mahasiswa, itu kalau dosen lain misalnya memberi 10 pertanyaan untuk dijawab. Kalau saya membalik, menyuruh mahasiswa membuat 10 pertanyaan. Nah, biasanya mereka kalau 3 atau 4 pertanyaan masih oke, tapi kalau sudah 10 pertanyaan kita suruh buat, itu sudah keteteran, sudah nggak bisa. Sudah tidak secepat mereka menjawab 10 pertanyaan. Nah, ternyata ada problem di kita itu dalam bertanya. Dan kelihatan sekali kemudian ketika saya melakukan asesmen terhadap skripsi-skripsi yang disubmit oleh mahasiswa. Rata-rata itu tidak berangkat dari sebuah pertanyaan yang mereka itu ingin tahu jawabannya. Ya, jadi banyak sekali skripsi itu ya karena kakak lettingnya ataupun dalam pencarian mereka di Google itu mereka itu mengacu kepada itu saja. Bagaimana cara orang membuat skripsi misalnya, tapi tidak berangkat dari rasa ingin tahu. Mereka lebih melihat bentuknya saja, melihat topiknya saja, apa yang sudah orang bahas, lalu mencoba mengganti beberapa konteks, nama kampung, nama orang, ke dalam bentuk yang menurut mereka lebih dekat dengan mereka, itu saja. Tapi tidak ada rasa ingin tahu, dan ini tidak keluar di dalam bagian yang kita sebut sebagai research question. Dan permasalahan lagi, ternyata ketika saya dalami, bukan hanya di mahasiswanya, dosen-dosennya juga ternyata banyak mengalami kesulitan dalam menulis artikel, walaupun artikel itu adalah salah satu syarat untuk naik pangkat, publikasi di jurnal sebagai syarat penting untuk menduduki jabatan, naik pangkat, dibayarkan tunjangan dan lain-lain. Ternyata problematika yang paling dasar itu adalah tidak tahu tidak tahu bertanya apa gitu sebenarnya. Lebih simpelnya begitu, tidak tahu bertanya apa. Sebenarnya kalau orang sudah tahu bertanya, sudah tahu cara melihat persoalan, itu biasanya termotivasi untuk melakukan riset itu. Jadi tanpa adanya satu upaya untuk membangun pertanyaan yang jujur dan betul-betul Anda ingin tahu tentang itu biasanya motivasi untuk menulis riset itu kurang. Tapi kalau Anda berhasil merumuskan sebuah pertanyaan, karena betul-betul dari rasa ingin tahu kenapa Anda mencari jawaban terhadap persoalan itu ada satu spirit penting ya yang akan terbangun dalam diri Anda itu untuk melakukan atau mengkondak riset itu. Dan genuine tidaknya sebuah riset itu juga dimulai dari step ketiga ini, bagaimana Anda merumuskan research question. Tentu di dalam merumuskan pertanyaan penelitian itu agak sedikit berbeda juga dengan satu lapangan ilmu dengan ilmu yang lain ya. Kalau dalam ilmu sosial seperti kami itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu yang memerlukan jawabannya agak sedikit panjang. Jadi tidak bisa dengan pertanyaan apa dan siapa. Ya. Jadi what and who itu ya kita coba hindari gitu. Karena jawabannya pendek gitu.
Jadi bagaimana kita memulai pertanyaan itu dengan why atau how misalnya. Bagaimana, kenapa? Karena bagaimana dan kenapa ini juga membutuhkan satu jawaban yang lebih komprehensif, sehingga ya tidak hanya 1-2 lembar, tapi Anda membutuhkan 100, 200, 300 lembar untuk menulis sebuah disertasi misalnya yang muncul dari pertanyaan itu. Dan pertanyaan tersebut benar-benar harus muncul dari dasar rasa ingin tahu. Ini yang saya takut dengan beberapa proposal yang misalnya sebelumnya dari berdasarkan pengalaman saya baca dari mahasiswa saya, itu tidak berangkat dari rasa ingin tahu, tapi hanya mencoba mereplika ya apa yang sudah pernah ditanyakan orang, atau mencoba memformulasikan pengetahuan yang sudah ada di kepala dia, kemudian mencoba membangun sebuah pertanyaan sebenarnya yang sudah ada jawaban. Dan ini biasanya penelitiannya itu menjadi sangat kering, tidak berhasil juga ya dalam sebuah proposal penelitian misalnya. Saya sering melihat itu itu kan bisa dijudge dari antara kontekstualisasi problem persoalan riset dengan riset question-nya. Itu kelihatan mana sebenarnya sebuah pertanyaan riset yang sudah ada jawabannya. Ya, sudah ada jawabannya, gitu kira-kira. Dan sebenarnya ya bukan interest Anda lagi untuk melakukan penelitian di bidang hal itu. Lebih ya Anda ingin shortcut aja sebenarnya. Oh, ini sesuatu yang mungkin kita bisa crafting lalu dijadikan proposal penelitian, tapi jawabannya sebenarnya Anda sudah tahu. Anda tidak ada upaya lagi sebenarnya mencari, tapi mencoba bagaimana melakukan upaya-upaya matching aja sebenarnya. Nah, ini berangkat ke hati Anda lagi kembali ya, saya dan percayalah pada saya, fase-fase dalam kehidupan Anda itu nanti juga akan menentukan bagaimana Anda memahami tadi, bagaimana sebuah pertanyaan yang honest itu, yang jujur itu, yang memang berangkat dari rasa ingin tahu itu akan membawa Anda itu ke fase yang atau lompatan yang jauh lebih bagus daripada hanya seperti saya katakan tadi, ini sebuah topik penelitian yang sebenarnya Anda sudah tahu, lalu ya Anda coba ya formulasikan dalam sebuah riset penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak honest ya, tidak jujur. Karena Anda tidak ingin bertanya itu sebenarnya, bukan itu yang Anda ingin tanya, Anda sudah ada jawabannya. Jadi ini juga penting dilihat dan bisa kita uji nanti setelah kita lihat background permasalahan Anda, lalu pertanyaan yang Anda ingin coba bangun. Jadi itu kelihatan. Nah, kemudian dalam riset question ini buat saya itu tidak perlu banyak ya. Sebuah pertanyaan penelitian itu maksimal buat saya itu 2. Ya, 2 dengan pertanyaan besarnya. Tapi kalau Anda memang punya beberapa pertanyaan kecil-kecil nanti, itu bisa di-insert di setiap bab. Ya, sebuah bab itu kan nanti juga ada introduksi dan kita juga akan memberikan sedikit hints kepada pembaca sebenarnya dalam bab itu apa yang Anda ingin tahu. Ingin tahu artinya juga untuk mensupport jawaban terhadap 2 pertanyaan besar di bagian awal. Nah, misalnya ini adalah sebuah tulisan disertasi atau sebuah buku, setiap bab itu sebenarnya adalah untuk menunjang Anda untuk menjawab 1 atau 2 pertanyaan besar tadi. Rata-rata kan begitu ya, pertanyaan paling banyak dalam sebuah buku itu 3, paling banyak itu biasanya 3, 2 fair, 1 kalau itu mau betul-betul besar pertanyaannya, it's fine. Tapi chapter bisa 7, bisa 8. Seolah-olah ada 8 jawaban, tapi bukan. Ke-8 ini adalah untuk mensupport kira-kira jawaban besar yang sedang ingin kita cari gitu. Nah, jadi boleh seperti di poin ini misalnya, kalau memang penting itu boleh di dalam research statement itu Anda punya beberapa pertanyaan kecil, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu adalah kira-kira juga menunjang atau memberikan jawaban terhadap satu pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya apa? Kenapa selama 20 tahun perbankan syariah berada di Indonesia itu tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat Islam misalnya di Indonesia? Itu sebuah pertanyaan yang besar.
pertanyaan-pertanyaan kecil bisa menyusul, misalnya bagaimana dengan regulasi, bagaimana dengan eksperimental perbankan syariah di Aceh sekarang, apakah bisa memberikan kontribusi. Itu ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang mungkin akan jadi bab-bab, chapter dalam apa yang menjadi hasil dari penelitian Anda ke depan. Tapi larger question-nya itu sudah kira-kira tergambarkan tadi. Ada permasalahan apa yang menyebabkan selama 20 tahun tidak ada kontribusi positif. Ini yang saya dengar dari salah satu peserta, tapi karena saya belum pernah melakukan kajian tersebut, itu saya nggak tahu jawabannya apa atau benar atau tidak. Nah, ini kembali ya, saya katakan tadi bahwa apakah itu betul muncul dari satu keingintahuan yang jujur, itu Anda yang tahu sebenarnya, walaupun nanti dari research statement dan pertanyaan penelitian seorang pembaca bisa memberikan sedikit penilaian sebenarnya sebuah tingkat genuinity dari sebuah pertanyaan penelitian. Ini masih banyak sekali sebenarnya karena waktunya sudah habis, tapi nanti Anda bisa baca dari slide yang saya akan kirimkan melalui Ibu Siti Nurma Amalia Sari. Apa yang menjadi kriteria sebuah pertanyaan itu bagus, dan kemudian ada contoh-contoh misalnya, atau ada contoh-contoh bagaimana sebuah pertanyaan misalnya yang di kali merah ini itu tidak terlalu appropriate misalnya, karena kenapa ada penjelasannya juga di sana. Nah, bagaimana yang pola bertanya yang jauh lebih bagus misalnya. Ini ada banyak contoh-contoh yang Anda bisa pelajari. Saya tampilkan di sini. Lalu ada scope research yang saya bilang tadi, bahwa apa yang Anda cover dan tidak Anda cover di dalam sebuah proposal penelitian, kemudian literature review, apa yang bagus dalam literature review. Ini akan kita ulang lagi minggu depan. Namun slide-nya ini akan saya bagikan di awal. Oke. Karena waktunya cuma sampai ini ya, Bu ya, 12.15 waktu di sana ya. Iya, Pak. Kebetulan sudah habis waktunya. Ini jadi begini, saya sepakati dulu dengan teman-teman di sini. Ini slide ini saya bagi ya untuk dibaca, dan kemudian kita diskusikan minggu depannya lagi. Lalu saya minta yang sudah punya proposal, itu saya nggak tahu bagaimana kewajiban yang dibebankan oleh panitia di sini, tapi bagi yang sudah punya proposal, tolong melalui Bu Amalia itu dikirimkan ke saya. Mungkin nanti akan saya pick up secara rundown aja, mana yang akan kita bahas secara detail, dan mohon izin nanti juga saya tampilkan di slide misalnya ya, bagian mana yang bisa kita lihat sebagai sebuah keunggulan, atau bagian mana yang bisa kita lihat masih perlu dipolis gitu, diperbaiki. Bisa begitu ya? Bisa. Oke. Terima kasih Ibu Sari. Saya Sebentar kembalikan. Pak Eja, ada pertanyaan dari Pak Suteja. Bisa ajari sistematik literatur review Prisma, mungkin bisa di-cover di minggu depan? Boleh. Karena ada memang untuk literatur review itu kita perlu sebenarnya semua sesi ini ada kepengennya saya itu satu sesi, Bu. Ini hari ini kan gambaran umum dulu. Saya masih dapat slide dan slot mengajar sampai bulan Januari kan. Ya, benar. Nanti bulan Januari mungkin kita bisa lebih spesifik yang mana sebenarnya menulis introduksi dari research statement, lalu bagian bagaimana kita mempertajam research question, literature review, sampai kira-kira semua Anda itu punya produk dari workshop ini, research proposalnya selesai. Bisa begitu? Sampai semuanya kami itu dipastikan diterima kan? Ya, nah itu di luar kemampuan saya. Tapi saya berharap minimal semua orang akhirnya punya proposal yang selesai gitu dalam bidang keilmuan masing-masing lah. Oke ya, Bapak, terima kasih. Ya, mungkin untuk hari ini kita sudahi dulu. Saya yakin Bapak Ibu belajar banyak dari Pak Reza hari ini. Selamat sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Bu Nur, Terima kasih terima Pak kasih Reza. Pak Jarjani. Terima kasih. Thank you, Mr. Jajani.